Pertama-tama marilah kita menjadikan dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di acara ini, dan salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ke acara inti, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu semuanya persilakan berdiri. Yang akan dipimpin oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Yawmi wa ala alihi wa sahbihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dan Ibu SDM Dawud dan Imam, yang saya hormati Bapak Mama ya, yang saya hormati tamu undangan wali murid SDM Dawud. Marilah kita sama-sama mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka penyembasan calon ibu penggerak yang alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Semoga selalu mendapatkan syafaatnya sampai di yaumil akhir. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh yang hadir di ruangan ini, dan saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh calon guru penggerak dari SD Dawud dan Imam ini. Besar harapan saya untuk seluruh calon guru penggerak. Kalau kemarin sudah panen raya, mungkin C-nya dibuang dari berapa ya? C-nya dihilangkan jadi guru penggerak, bukan calon lagi ya. Kalau kemarin sudah ada sesi terakhir, jadi Bapak Ibu calon penggerak yang selama 6 bulan berjuang dengan berbagai tugasnya yang begitu berkumpul, tugasnya habis-habis. Ini kan banyak wali murid ya, dan ini sekalian dikasih tahu ya. Jadi sekolah Dawud ini ada guru penggerak kemarin itu 4 orang gitu namanya, dan alhamdulillah mereka itu sudah melalui melewati tugas-tugasnya selama 6 bulan. Mungkin kalau di sini ada mama-mama dari wali murid Bu Titi, Pak Heri, Bu Lindi, Pak Andro, mungkin orang tuanya ada yang kok kayaknya sekarang Bu Titi kurang ini misalnya, atau Pak Heri kurang ini, kurang itu, kurang ini. Mungkin selama 6 bulan ini mereka tugasnya banyak. Jadi berbagi tugas dengan tugas pokok, karena ada tugas yang tadi di luar saja mereka punya tugas kedinasan dengan menjalankan program guru penggerak. Dan alhamdulillah kemarin itu hari Sabtu mereka itu pesta panen raya. Jadi merayakan
lebih lengkap lagi tugas-tugasnya sehingga bisa mencapai guru penggerak yang sempurna. Untuk mama ya, terutama untuk mama ya, semoga dengan adanya guru penggerak ini Pak Nora sama Ibu Komong tadi ya, yang MC itu kalau Ibu Komong udah duluan, udah punya sertifikatnya. Jadi kita udah punya 5 guru penggerak di tahun depan 5 ini. Yang tadi Bu Koko, Bu Nindi, Pak Heri, Pak Pandu, Bu Titin. Ya, alhamdulillah dari sekolah kita itu punya guru 5 orang guru penggerak. Mudah-mudahan yang tadi jawab harapan besar kita semua dengan adanya guru penggerak ini bisa memberikan dampak yang lebih positif di sekolah kita, bisa lebih maju lagi, lebih berprestasi lagi, lebih diminati masyarakat banyak, lebih dikagumi banyak orang, lebih baik nama keluarga. Jadi dengan adanya guru penggerak ini, mereka punya ide yang luar biasa nantinya. Pastinya buat memajukan sekolah kita. Itu teman-teman ya, guru atau semua. Walaupun juga jelaskan karena guru dan tahu semua. Jadi hari ini terima kasih Mama udah mau meluangkan waktunya ikut di ruangan ini, berarti membantu kegiatan kami. Sekali lagi terima kasih Mama ya. Jadi mudah-mudahan acara hari ini lancar, sukses, khusus buat guru Titin. Semoga lancar untuk kegiatan hari ini Bu Titin dan benar-benar mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Itu saja dari Ibu. Mohon maaf kalau segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kepala Sekolah atas sambutannya. Semoga bermanfaat semuanya untuk kita semua. Selanjutnya yaitu acara inti mengenai diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Titin SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kecamatan 5 serta Dewan Guru SD Kecamatan 5, dan lupa wali murid SD Kecamatan 5 yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Baik, kita bisa
ini 3 cm yang pendek. Kemudian pada belakang saya ada Bapak sudah nonton sepeda yang tidak bisa menghadiri acara hari ini. Kemudian kepala sekolah kami itu Ibu Wawat dan saya sendiri. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Sini budaya positif adalah suatu pola kebiasaan, nilai dan sikap yang mencerminkan dan mempromosikan aspek-aspek baik dalam kehidupan sehari-hari suatu kelompok atau masyarakat. Budaya positif itu yang kita jalani di sekolah biasanya apa itu? Kalau kami itu biasanya suka melihat kami para dewan guru terdiri di depan kelas menyambut para siswa itu apa? Sapa sambut, ya. Itu diantaranya. Kemudian selain itu budaya positif selain setiap pagi kami dan dewan guru menyambut bapak dan ibu itu apa? Selain itu ya pengajian dari rumah itu juga termasuk budaya positif yang ada di sekolah kami. Kemudian ini ada rancangan tindakan aksi nyata. Yang pertama kami mensosialisasikan atau di komunitas praktisi kami. Ini ada aksi kami di dalam kelas. Kemudian selanjutnya yaitu sosialisasi dengan warga Indonesia. Ini pernah kami lakukan kemarin ya, Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu. Kemudian selanjutnya yaitu sosialisasi di kelas dan di sekolah. Tujuan diseminasi disiplin positif yang pertama yaitu membantu siswa yang senantiasa melakukan kebiasaan positif di sekolah. Nah, itu yang pertama tujuannya kami yaitu menumbuhkan motivasi diri pada siswa yang bertanggung jawab kemudian seperti itu. Kemudian selanjutnya tujuannya adalah menumbuhkan rasa saling menghargai, menghormati dan toleransi dengan sesama warga sekolah. Kemudian selanjutnya tujuannya adalah menciptakan iklim yang harmonis di sekolah, mewujudkan visi sekolah melalui kesepakatan keyakinan kelas dan mewujudkan profil belajar Pancasila. Untuk lini masa tindakannya adalah yang pertama membuat rancangan aksi nyata. Disampaikan lakukan yaitu dengan ibu kepala sekolah. Kemudian yang kedua mensosialisasikan kepada warga sekolah terkait disiplin positif yang sekarang saya jalankan ke ibu. Kemudian yang ketiga memberikan penjelasan tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Kemudian yang keempat menumbuhkan kebiasaan yang dilakukan pada aksi nyata menjadi kebiasaan di kelas dan di sekolah. Kemudian terakhir menambahkan kebiasaan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, ini adalah kebiasaan disiplin positif yang ada di SDN Kedua Terima yang pertama itu biasa kita adakan setiap hari Senin ya beberapa pasang guna atau kita banyak yang
Bapak Ibu, saya mau tanya, disiplin itu apa Bapak Ibu? Disiplin itu apa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Nah, ini ada. Nah, disiplin itu yang pertama tata tertib diantaranya. Kemudian ada peraturan dan ada kita akan jelaskan satu persatu ya Ibu. Nah, di sini disiplin. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti di sekolah kita. Di sekolah kita itu sudah melakukan disiplin ya di baik untuk guru maupun muridnya. Contohnya disiplin di sekolah untuk anak itu pertama untuk disiplin di sekolah untuk anak-anak biasanya kan anak-anak itu datang sekolah kurang tepat waktu ya Bu. Mudah-mudahan dengan adanya disiplin positif ini anak ibu dan bapak agar lebih disiplin lagi datang tepat waktu. Kemudian untuk gurunya pun mudah-mudahan sampai saat ini alhamdulillah sudah disiplin dan tepat waktu untuk datang sekolah. Kemudian untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif atau budaya positif. Ini adalah disiplin positif atau budaya positif itu kemampuan seseorang untuk membangun motivasi dalam diri ya Bapak Ibu. Nah, dalam melakukan sesuatu tindakan berdasarkan nilai-nilai universal. Nah, sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang-orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang menghargai dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada contoh kasus yang pertama. Di sini ada contoh kasus yang Ibu seperti Ira kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Ira menjadi guru dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh pelaku tertawa melihat perilaku Ira yang bicara bergagap dan terkejut tersebut. Ini adalah salah satu contoh kasus yang siswa yang tidak memperhatikan gurunya yang sedang menjelaskan pelajaran matematika. Tidak ada hukuman, konsekuensi dan restitusi.
apa itu hukuman itu? Nah, biasanya kita suka di dalam kelas ya Bapak Ibu ya, suka ada membuat kesalahan itu suka membuat hukuman ya Bapak Ibu. Misalnya anak itu tidak membuat PR biasanya. Biasanya kita menghukum dengan cara apa? Silakan coba kerjakan di luar gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu sebenarnya tidak baik ya Bapak Ibu ya. Nah di sini saya akan menjelaskan apa itu hukuman. Nah hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Untuk konsekuensinya sudah terencana. Berarti hukuman ini sudah terencana sebenarnya Bapak Ibu ya. Jangan harus salah. Nah harus konsekuensinya mendapatkan apa? Hukuman. Hukumannya itu sebenarnya sudah terencana harusnya ya Bapak Ibu. Atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah itu biasanya berkelas oleh Bapak Ibu untuk menyetujui hukuman tersebut. Kemudian sini ada restitusi. Biasanya anak kalau salah itu disebutnya restitusi, kita menegur antara guru dengan siswa. Itu disebutnya restitusi. Dan di sini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka berdasarkan inisiatif dari dalam diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, apakah penghargaan itu merupakan hukuman? Nah, penghargaan itu apakah merupakan hukuman? Nah, di sini penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, namun jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka akan terjatuh pada penghargaan. Nah, maksudnya ini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya anak itu belajar, dia tapi kita selalu memberikan penghargaan kan, saya nanti kalau dapat nilai 100 di buku itu akan memberikan sesuatu misalnya. Jadi dia belajar hanya mengharapkan penghargaan. Kalau misalnya tidak ada penghargaannya, ya dia tidak mau belajar gitu. Biasanya gitu. Ayo anak-anak yang nilainya 100 nanti itu kasih komen atau apa itu sebuah penghargaan ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita sebagai guru tidak memberikan penghargaan, atau misalnya kamu bagus atau kamu pintar, atau nanti kalau kamu nilainya 100 ibu akan kasih kamu permen atau buku. Nah itu mereka mungkin semangat, tapi ketika guru tidak memberikan penghargaan, mereka tidak semangat. Artinya itu namanya jangka pendek ya Bapak Ibu ya. Itu namanya penghargaan. Nah, di sini ketika seseorang memberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, nah tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, maka yang dia akan merasa hina. Jadi misal ada satu siswa yang ikut atau beberapa siswa, saya beri penghargaan, oh kamu pintar, oh kamu bagus. Nah itu akan menimbulkan rasa iri terhadap siswa yang lain. Ya itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau memberi penghargaan itu sebaiknya semua yang berbeda ya. dan tindakannya yang salah.
Padahal pemikiran saya sudah pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan yang kami miliki. Tapi sebagai keluarga orang tua, kita yakin dua milenial seperti apa yang dalam menerapkan kurikulum edukasi ini perhatian tapi perilaku yang sama ini menyebabkan bagaimana cara kamu memperbaikinya itu. Kemudian selanjutnya tanya jawab ya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu. Nah di sini ada segitiga restitusi. Jadi kalau kita misalnya mempunyai masalah dengan siswa kita tidak boleh menjawab bahwa siswa kita itu salah. Jadi kita harus menggunakan segitiga restitusi. Ini ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja pemaparan diskriminasi dari disiplin positif kali ini. Kurang dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi terakhir. Selanjutnya yaitu umpan balik dari perwakilan guru maupun dari wali murid. Untuk perwakilan dari guru, misalkan Eri, bersilakan untuk menyampaikan umpan balik yang tadi telah disampaikan oleh Bu Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat ibu kepala sekolah dan pemerhati, guru SD Pesantren Lima serta wali murid SD Pesantren Lima. Alhamdulillah tadi kita sudah memberikan diseminasi untuk berhati-hati daya positif karena pada waktu itu sudah dipresentasikan banyak manfaat yang bisa ambil dari produk ini. Yang katanya kita sebagai orang pendidik dapat posisikan diri kita sebagai pendidik ketika ada persoalan yang terjadi pada kelas. Salah satu yang pertama tadi adalah 5 posisi kontrol dulu, maka kita sebagai guru terima kasih sudah memberikan
pengalamannya, memberikan wawasannya, sehingga setelah diberikan materi hari ini kita bisa menyelesaikan masalah, kita bisa menjadi lebih proaktif terhadap permasalahan yang ada di dalam. Tadi disampaikan bahwa posisi korban yang kami itu adalah sebagai manajer, di mana bila kita menghadapi uji, maka kita itu harus bisa memberikan arahan, bisa memberikan dukungan secara bijak, sehingga apa yang terjadi pada masa itu bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, umat balik dari saya merasa senang, merasa bahagia. Saya sangat pribadi dan tentunya kami juga mungkin teman-teman yang lain bisa bangga terhadap Didin yang sudah berusaha memberikan pengalamannya kepada kami. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Didin bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan kita sebagai pendidik bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan dalam proses program. Selanjutnya adalah Didin, kami selain sebagai tanggung jawab memberikan dukungan penuh, memberikan support supaya sebagai calon pemenang bisa berkembang lebih lagi, bisa berkarya, bisa mendedikasikan kita dalam ini bisa lebih baik lagi dari sekarang, dan mungkin yang disampaikan saya ini saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekali lagi semangat kepada nanti terus berkarya, dan mari kita bersama-sama untuk senantiasa mengembangkan apa yang ada di sekolah, yang kurang baik, yang berbagi, yang sudah baik ditingkatkan kembali. Dan saya terima kasih, saya Hedi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali atas jawabannya. Umpan balik selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Manul. Pada Pak Manul, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru, serta yang saya cintai, yang saya kenalkan Ibu Orang Guru, alhamdulillah yang masih setia, walaupun memang menjawabin ya, tapi artinya itu ya, kapan jarang kita kumpul ya, jarang kalau kita kumpul. Mungkin dari semua para guru tadi ya, tentang bagaimana budaya itu sekolah berkembang, dan mungkin sudah membantu sekali ya Bu ya. Artinya apa? Budaya positif yang dikembangkan sekolah ini tidak lain dari bagaimana untuk kemajuan kurikulum kita, kemajuan sekolah kita, serta seluruh sekolah sebenarnya berulang ini ada yang salah itu berarti ada pasal ini kita pasal ini. Alhamdulillah mungkin kategori banyak cuma kalau yang lain belum ada satu dua pada ini. Mudah-mudahan bisa dipermudah, mudah-mudahan membawa dampak positif yang sudah baik alhamdulillah diperbaiki lagi, dan yang sudah berkurang akan diperbaiki, dan yang sudah baik akan diperbaiki. Jadi itu aja yang saya sampaikan kurang lebihnya, dan mohon maaf apabila Baik, terima kasih Pak Manul atas umpan baliknya. Bapak Ibu, wali murid dan juga Dewan Guru sekalian, alhamdulillah acara ini telah berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir.
dan berbagai macam perubahan-perubahan yang lain. Mungkin itu saja, terima kasih. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca kitab dalam untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Hari ini kita akan membuat keyakinan berat atau berkesepakatan berat. Kalian tahu? Kalian tahu apa itu keyakinan berat? Tahu nggak? Nah, keyakinan berat atau berkesepakatan berat dengan apa namanya hukuman. Dengan aturan itu berbeda ya. Keyakinan berat atau kesepakatan berat itu beda dengan berat. Kalau keyakinan berat itu dibuat oleh keyakinan kalian, ya kesadaran diri kalian. Misalnya kalian meyakini bahwa kita itu sebagai siswa harus apa? Harus datang tepat waktu. Datang sudah sekolah tepat waktu. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Keyakinan berat kalian. ADP beda dengan apa? Dengan peraturan. Peraturan itu yang membuat siapa? Guru. Tapi kalau keyakinan berat yang membuat guru dan siswa, ya. Kalian sudah mencatat keyakinan berat masing-masing? Ya, sekarang kalian tulis keyakinan berat kalian masing-masing. Nanti kalau sudah selesai menulis keyakinan berat kalian masing-masing, kalian boleh tempel di depan, ya. Ya. Sudah semuanya? Silakan kalian tempel depan masing-masing satu-satu dari sana dulu. Ya. Nah, ini bawahnya. Nah, terus. Ini. Kalian maju. Boy, maju. Maju. Kalian tempel, ini maju. Kalian tempel. Saya sih pada
jam berapa? Tadi saya bermain nanti apa yang kamu lakukan kalau kita nggak diajak main sama dia? Marah, marah itu apa yang dilakukan tadi? Itu jangan berkata media. Kalau berkata itu baik atau tidak? Yang baik. Nah, bagaimana caranya agar kamu tidak diajak main dengan dia? Terus kamu sekarang tidak mendapatkan media bagaimana? Minta maaf, siapa? Ya berarti meminta maaf itu termasuk keyakinan keras atau bukan? Iya, termasuk keyakinan keras. Jadi kalau akhirnya yang barusan kamu lakukan dengan siapa ya itu tidak baik ya, tidak baik itu kamu lakukan ya. Jadi sekarang kamu harus akan membiasakan untuk bisa meyakini keyakinan yang ada di dalam kelas ya. Misalnya seperti apa tadi, menghormati teman, terus apa lagi? Datang tepat waktu, terus apa lagi? Iya, itu adalah salah satu keyakinan keras dan apapun yang kamu lakukan tadi di kelas itu tidak baik ya. Apakah sampai lagi juga tidak obrak-obrak meja lagi dengan cara iya pintar. Terima kasih Mas El atas waktunya. Semoga depannya hari gue bisa dapat mengikuti keyakinan yang ada di dalam kelas ya. Terima kasih.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang benar. Dan sisi yang ketiga adalah menanamkan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? So, Pak, mau banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Yang membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyelesaikan itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa usaha. Kira-kira kamu bersedia untuk melakukan ini?
dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.